Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahma Ramadini dari D433 Terapi Gigi dan Mulut dengan NIM P17325123450. Untuk memenuhi ujian tengah semester salah satu mata kuliah yaitu biostatistika, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tutorial bagaimana cara mulai dari menginput data, merubah data numerik menjadi kategori, hingga menganalisis data dari hasil analisis univariat numerik maupun kategorik, dan uji normalitas data berdasarkan hasil input data yang akan dijelaskan lebih lanjut pada video kali ini. Oke, pastikan kita telah membuka aplikasi SPSS ini dan pada bagian variable view dan kolom labelnya, misalkan kita sebagai contoh isikan jenis kelamin dengan ketentuan penggunaan underscore. Kemudian yang kedua, usia atau umur, OHIS, pengetahuan. Oke. Pada bagian data view-nya sudah langsung otomatis tersedia jenis, kelamin, umur, OHIS, dan pengetahuan. Misalkan sebagai contoh, misalkan 50 sampel yang telah tersedia dari data numeriknya. Oke, 50 ya. Oke, contoh, karena di sini masih dalam bentuk desimal, kita kembali lagi pada bagian variable view-nya, kita desimalnya kita nolkan semua terlebih dahulu gitu ya. Nolkan. Kenapa dinolkan? Karena sebab nantinya agar pada pengolahan datanya tidak pusing. Pada bagian labelnya kita ketikkan kembali sama seperti sebelumnya pada bagian nama, jenis kelamin tapi tanpa menggunakan underscore. Kemudian usia atau umur. 3 OHIS. 4 pengetahuan. Nah, pada bagian jenis kelaminnya itu di bagian kolom label value di non titik 3 kita klik terlebih dahulu. Value misalkan satu itu jenis kelamin tuh karena dua opsi ya laki-laki dan perempuan. Kita klik add. Kemudian dua itu perempuan, add dan klik OK. Kita lihat lagi bagian. Oke, di sini otomatis sudah berubah ya. Belum klik ini. Nah, karena di sini data numeriknya belum terolah menjadi kategori umur ini, kita pilih untuk pengolahan data numeriknya tuh klik transform dan pilih bagian record into different variable. Oke, kita pindahkan data karena di sini ikonnya menunjukkan penggaris ini tuh bahwa data ini numerik. Pindahkan ke input variable pengetahuan 3. Oke, misal kita isikan, maaf, yang bagian umur itu, misal di bagian nomor itu kategori umur. Sama sebelumnya penggunaan underscore pada bagian labelnya tidak perlu. Kategori umur. Klik change, otomatis berubah pada bagian kolom dialog numerik variabelnya. Nah, untuk range-nya itu misalkan dari datanya itu rentang usia umur tuh misalkan dewasa itu 20, kisaran 20 sampai 40 tahun gitu ya umur tuh. Kita misalkan filenya tuh 1. Klik add, misalkan dari setelah 40, misalnya pas 1 sampai 70 tahun itu hanya 2 itu sebagai lansia ya nantinya. Oke. Kemudian continue, kemudian klik office. Di sini kita namakan kriteria ya bukan kategori, misalkan kriteria underscore OHIS. Ini sama kriteria tanpa penggunaan underscore. Change dan old new values and range-nya misalkan kriteria OHIS bukan misalkan 0 sampai 1,2 itu baik ya untuk kriteria OHIS ini tuh misalkan 1. Oke, oh iya sebelumnya di sini tidak bisa penggunaan koma ya, jadi penggunaan titik
Kemudian dari setelah 1,2 itu 1,3 sampai 3 itu misalkan 2 tuh sedang ya. Kan dari 3,1 sampai 6 itu buruk. Kita value-nya 3. Klik continue. Kemudian lanjut yang ke pengetahuan. Mas. Sini kita pada bagian labelnya pengetahuan kriteria pakai underscore jangan lupa pengetahuan. Sini sama tanpa penggunaan underscore tapi di bagian labelnya pengetahuan. Klik change, kemudian old and new value. Pada bagian range-nya itu misalkan pengetahuan tuh kisaran rentang 0 sampai 7 itu kita sebaliknya itu 3 misalkan klik ini 3 misalkan dari setelah 7 itu 8 sampai 13 itu 2 klik add kemudian setelah 13 tuh 14 sampai misalkan 19 atau 20 juga boleh. Misalkan 1 tuh baik gitu ya. Klik setelah klik add dan klik continue. Ini kan sudah terchange semua gitu pada bagian kolom kotak dialog nomor variabelnya. Klik OK. Kita tunggu sebentar. Ya, kita beralih ke ini. Lihat lagi pada bagian variable view-nya. Nah, di sini kita ubah juga pada bagian value. Klik titik 3, misalkan tadi itu umur tuh 20 sampai 41 tuh misalkan value-nya sebagai contoh 1 gitu ya, misalkan dewasa. Tadi itu 41 sampai 71 tahun tuh kan 2 tuh lansia gitu. Klik add dan OK. Lupa lanjut ke kriteria OHIS tadi itu misalkan 0 sampai 1,2 tuh tadi tuh baik misalkan kita value-nya 1 gitu ya. Baik, klik add, misalkan 2 tuh sedang. Sedang tuh berapa? 1,3 sampai 3. Oke, terus kemudian value 3 tuh buruk, kurang baik gitu ya. Dari 3,1 sampai 6 ya. Maaf, nggak jadi tulis di sini. Buruk. Klik add dan OK, tidak lupa. Kemudian untuk kriteria pengetahuannya, misalkan tentang 0 sampai 7 tuh tadi tuh kurang baik ya. Misalkan kita tuh sebaliknya tadi tuh kalau mulai dari 1, sekarang dari 3 gitu ya. Misalkan kurang baik atau buruk. Klik add. Kemudian 2 tuh, maaf, error. Sedang. Sedang. Kemudian 3 tuh baik. Maaf, 1 ya. Tadi yang belum tuh. Baik gitu. Data pengetahuan misalkan dari 14 sampai 19 ya tadi tuh yang kurang baik tuh. Klik OK. Nah, kita kembali lagi ke ini. Otomatis sudah terubah. Terubah dari numerik ke kategori dari kategori umur OHIS-nya sudah otomatis. Nah, kita untuk pengolahan data ini tuh kita lanjut untuk analisisnya dengan klik transform, kemudian maaf, analyze, klik deskriptif, statistik, terus kemudian klik frekuensi. Kita pindahkan semuanya gitu ya ke kolom kotak dialog variabel. Klik CTRL-A biar cepat. Kemudian klik statistik. Karena data numerik itu eh bukan min, standar deviasi, minimum maksimum ya. Klik continue. Klik OK. Nah, otomatis sudah tada, berubah. Kita lihat ya, missingnya aman, 0.
Jadi ini valid ya 100%. Oke, mantap. Nah, setelah itu untuk uji normalitasnya itu misalkan kita masih tetap kalau tadi transform tetap ya sekarang analyze tapi klik deskriptif statistik tapi kita di sini pilih explore bagian explore-nya. Nah, sama seperti sebelumnya kita Ctrl aja kita maaf, kita Ctrl A ini semuanya dan pindahkan ke dependent list. Di sini kita klik icon plot. Sini centang kolom centang normality plot and width test kita pilih continue, klik oke. Oke, sudah langsung muncul juga ini frekuensi. Kita lihat tampilan hasil dari analisis sampel uji datanya untuk sudah ya, oke. Mungkin ini tampilannya dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.